wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati Nasution dari program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran terkait dengan mata kuliah Akuntansi Syariah yang sudah dipelajari. Yang pertama, akuntansi keuangan 1. Pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah suatu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyiapan laporan keuangan bagi pihak luar, misalnya pemegang saham, pemasok, dan lain-lain. Salah satu fungsi utama akuntansi keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian ada beberapa fungsi akuntansi secara umum. Yang pertama, untuk mengetahui dan menghitung laba maupun rugi yang telah didapat oleh perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat berguna bagi manajemen perusahaan. Yang ketiga, dapat membantu untuk menetapkan hak bagi masing-masing pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan, baik itu pihak internal maupun eksternal. Yang keempat, untuk mengawasi dan mengendalikan berbagai aktivitas yang terjadi pada perusahaan. Kemudian ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan arus kas. Jenis laporan arus kas yang dapat memberi informasi mengenai penerimaan maupun pembayaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi merupakan salah satu laporan yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi, yang dimana laporan ini dapat memberikan informasi mengenai hasil laba rugi kegiatan suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan neraca merupakan jenis laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang ada hubungannya dengan aset, ekuitas, maupun kewajiban suatu perusahaan. Dan yang terakhir, catatan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang bersifat fisik keuangan ataupun non-keuangan. Laporan ini tujuannya untuk memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu perusahaan. Kemudian ada sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, relevan, merupakan kapasitas informasi untuk memengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Implikasi hal ini adalah ketetapan waktu yang merupakan karakteristik informasi akuntansi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, ada andal. Andal merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan. Untuk menjadi andal, informasi harus dapat dijadikan verifikasi, yaitu informasi dapat dijadikan informasi, disajikan dengan jujur, dan mencerminkan realitas dan netral, berarti informasi benar dan tidak bias. Kemudian ada komparabilitas dan konsistensi, merupakan suatu kualitas sekunder atas informasi akuntansi. Komparabilitas berarti bahwa informasi dengan cara yang sama pada berbagai perusahaan. Konsistensi berarti metode yang sama digunakan untuk transaksi yang sama sepanjang waktu. Prinsip komparabilitas dan konsistensi dibutuhkan agar informasi menjadi relevan dan andal. Kemudian ada kas dan setara kas. Pengertian kas. Kas merupakan harta milik perusahaan yang sifatnya paling liquid atau paling mudah diubah ke dalam bentuk yang lain, sehingga kas dapat disebut dengan aktiva yang sangat lancar atau liquid. Kas terdiri atas uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia di bank.
Sedangkan pengertian setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dijadikan dengan kas dengan jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari cek, giro, deposito, dan surat berharga lainnya. Surat-surat berharga yang bisa diakui dengan setara kas harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap saat dapat ditukar dengan kas, dan yang kedua, tanggal jatuh temponya sama dengan sangat singkat, dan yang ketiga, tidak mendapatkan resiko pemotongan nilai. Kemudian ada tujuan aktiva kas dan setara kas untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik di dalam setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Kemudian ada ciri-ciri aktiva setara kas. Dapat digunakan untuk segera sebagai alat fungsi bayar sebesar nilai nominal yang telah ditentukan. Sifat dari aktiva setara kas. Aktiva kas terlibat dari semua transaksi perusahaan. Kemudian aktiva setara kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda dari pemilik. Yang ketiga, jumlah uang aktiva setara kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga agar tidak selalu cukup dan tidak berlebihan. Kemudian ada penggolongan kas. Yang pertama kas kecil dan yang kedua kas di bank. Kas kecil adalah kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Metode pencatatan kas kecil ada dua. Yang pertama, metode tetap. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi pemegang tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Ciri-ciri metode tetap antara lain, yang pertama, bukti-bukti pengguna dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Selanjutnya, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Dan yang kedua, metode berubah-ubah. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ketika kita pertama kali membuat kebijakan perusahaan menetapkan nominal kas kecil sebesar 5 juta. Kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kas kecil diisi kembali. Di sini ada contoh soal menggunakan metode sistem impres dan fluktuasi. Kas tersebut mulai dibuka tanggal 1 Oktober 2012 dengan menerima uang sebesar 4 juta dari kas. Jurnal umum menggunakan sistem impres dan fluktuasi tanggal 1 kas kecil pada kas sebesar 4 juta, tanggal 2 tidak di jurnal. Pada fluktuasi, biaya perlengkapan kantor pada kas kecil sebesar 320.000. Tanggal 10 tidak di jurnal. Tanggal 10 pada fluktuasi, biaya listrik, biaya air, biaya telepon pada kas kecil. Sistem impres tanggal 10 tidak di jurnal. Sistem fluktuasi, biaya iklan pada kas kecil sebesar 200.000. Tanggal 14 sistem impres dan fluktuasi, ada kas sebesar 500.000. Sistem impres tanggal 15 ada biaya perlengkapan kantor, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya iklan pada kas. Sistem fluktuasi
kas pada kas kecil sebesar 1.320.000. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.